Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Nuke Firamida, Alvina Damayanti, Putri Nur Aini, Rizky Rifanka, Endah Hanifa Milati, Clara Salsabila, dan Diah Ayu Setiawati akan mempresentasikan mengenai bab balance scorecard. Pengembangan akuntansi pertanggungjawaban. Sebagian besar perusahaan beroperasi di lingkungan yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, produk dan proses perusahaan perlu secara terus-menerus mendesain ulang dan memperbaiki dalam persaingan bisnis. Perusahaan dituntut dapat menawarkan berbagai jenis produk dan jasa yang dibuat khusus untuk berbagai kalangan pelanggan. Akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh suatu perusahaan harus disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi. Mode akuntansi pertanggungjawaban dibentuk oleh 4 elemen pokok, yaitu pembagian tanggung jawab, penetapan ukuran kinerja atau tolak ukur, pengevaluasian kerja, pemberian imbalan. Model akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional menekankan kinerja keuangan suatu unit organisasi dan mengevaluasi serta memberi imbalan kerja kinerja menggunakan standar berbasis keuangan yang statis. Meskipun hal ini bermanfaat bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan stabil dan menekankan pada pemeliharaan status quo dan model akuntansi pertanggungjawaban tradisional sudah tidak cocok lagi bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, maka perusahaan dikembangkan akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas akan melakukan perubahan mendasar bagaimana tanggung jawab dibebankan, diukur, dan dievaluasi. Sistem ini akan menambah perspektif proses tahap ini ialah keuangan yang sebelumnya sudah ada dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban fungsional. Prosesnya dengan segala sesuatu dilakukan dalam organisasi dan setiap usaha untuk meningkatkan kinerja organisasi akan melibatkan perbaikan proses. Konsep ini sudah mengubah cara pandang dari pengembalian biaya untuk memelihara status quo menjadi pengurangan biaya dengan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Meskipun merupakan perubahan yang besar ke arah yang benar, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol ialah upaya perbaikan berkelanjutan sering terfragmentasi karena tidak dikaitkan dengan visi dan strategi organisasi. Oleh karena itu, maka perusahaan tidak memiliki sistem navigasi. Ketiadaan sistem navigasi mengakibatkan perbaikan berkelanjutan. Ini dilakukan perusahaan jadi tidak terarah dan tidak terkendali sehingga harapan untuk sukses dalam persaingan tidak dapat terwujud. Perusahaan membutuhkan perbaikan berkelanjutan yang terarah, titik untuk memberikan arah. Manajer harus menetapkan visi dan strategi organisasi dan mengidentifikasi tujuan, ukuran kinerja, dan inisiatif yang diperlukan untuk mencapainya. Oleh karena itu, para ahli menerapkan BSD. BSD adalah sistem manajemen kinerja berbasis strategis yang mengidentifikasi tujuan dan ukuran dalam 4 perspektif yang berbeda, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Berikut merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai BSD. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian tanggung jawab.
Sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis menambahkan arah bagi usaha perbaikan dengan cara mengaitkan pertanggungjawaban dengan strategi perusahaan. Sistem tersebut mempertahankan perspektif proses dan keuangan yang sudah dikembangkan dalam pendekatan berbasis aktivitas. Selain itu, sistem tersebut menambahkan perspektif pelanggan secara pembelajaran dan pertumbuhan, sehingga perspektif pertanggungjawaban jadi 4. Penentuan ukuran kerja. Pendekatan berbasis strategis mempertahankan standar berorientasi keuangan dan proses yang sudah ada dalam sistem berbasis aktivitas, termasuk konsep nilai tambah dan standar dinamis. Selain itu, pendekatan berbasis strategis menambahkan beberapa perbaikan penting dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Berbagai ukuran kinerja diintegrasikan sehingga saling konsisten dan mendukung. Ukuran kerja diturunkan dari strategi dan tujuan organisasi. Ukuran-ukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan harus saling berimbang dan dikaitkan dengan strategi organisasi. Sistem manajemen kinerja strategis menggunakan banyak jenis ukuran untuk membangun kaitan yang lebih erat dengan strategi. Dalam model tradisional yang berbasis keuangan, ukuran kinerja selalu bersifat keuangan dan oleh karenanya selalu lain. Banyak tujuan strategis bersifat non-keuangan dan perlu ukuran non-keuangan untuk meningkatkan dan mengukur kemajuan. Konsep ukuran LED juga penting. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam sistem pertanggungjawaban berbasis aktivitas, ukuran kinerja yang digunakan berorientasi proses, sehingga evaluasi kinerjanya difokuskan pada perbaikan karakteristik proses. Sistem manajemen kinerja strategis memperluas evaluasi kinerja dengan memasukkan perspektif pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, menggunakan ukuran keuangan yang lebih komprehensif, organisasi juga harus melakukan evaluasi kinerja. Berikut ini merupakan ringkasan perbandingan evaluasi kinerja pendekatan aktivitas dan strategis. BSC digunakan untuk mendorong perubahan melalui evaluasi kinerja yang dilakukan melalui penetapan target yang ketat untuk setiap ukuran kinerja. Target ketat adalah target yang ditentukan pada tingkat yang apabila dicapai akan mentransformasikan organisasi dalam kurun waktu 3-5 tahun. Terdapat 2 ciri target ketat, yaitu ukuran dikaitkan oleh hubungan kasual dan oleh karena hubungan tersebut. Target ditentukan tidak dalam isolasi tetapi melalui konsensus semua pihak dalam organisasi. Pemberian imbalan. Sistem berbasis aktivitas dan strategis, keduanya menggunakan instrumen keuangan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mencapai tujuan kinerja yang ditargetkan. Dalam BSC harus dipertimbangkan 4 dimensi kinerja, tidak hanya 2 dimensi seperti dalam sistem kinerja berbasis aktivitas. Organisasi tidak mungkin mendapatkan dukungan yang diperlukan terhadap ukuran-ukuran dalam BSC kecuali kompensasi dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang ada di dalamnya. Konsep dasar balance. Konsep dasar balance scorecard. BSC memungkinkan organisasi berfokus pada strategi dengan cara menerjemahkan strategi organisasi menjadi berbagai macam tujuan dan ukuran kinerja operasional dan 4 perspektif. Antara lain, perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internasional, dan pembelajaran dan pertumbuhan. BSC merupakan cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan mengelola strategi perusahaan. Perspektif tujuan dan ukuran keuangan. Perspektif
Keuangan menentukan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan strategi organisasi dan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lainnya. Perspektif keuangan punya 3 tema strategi, yaitu pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, dan manajemen resiko. Perspektif tujuan dan ukuran pelanggan. Perspektif pelanggan menentukan segmen pelanggan dan pasar di dalamnya unit usaha akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai akan diciptakan bagi pelanggan. Tujuan dan ukuran pokok. Tujuan dan ukuran pokok adalah tujuan dan ukuran yang umum digunakan organisasi. Terdapat 5 tujuan pokok, yaitu sebagai berikut. Nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan pelanggan. Realisasi adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan atas produk yang dibeli. Atribut yang berhubungan dengan realisasi dan pengorbanan menjadi dasar bagi penentuan tujuan dan ukuran yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan dan ukuran yang pokok. Tujuan untuk sisi pengorbanan adalah yang paling sederhana, yaitu penurunan harga jual dan penurunan biaya purna beli. Harga jual dan biaya purna beli merupakan ukuran penting penciptaan nilai. Perspektif tujuan dan ukuran proses. Kerangka nilai proses terdiri dari 3 proses. 1. Proses innova, proses operasi, dan proses layanan purna. Perspektif tujuan dan ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif ini mempunyai 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan motivasi pemberdayaan dan keselarasan, serta meningkatkan kemampuan sistem informasi. Pengaitan ukuran dengan strategi. BSC merupakan kumpulan ukuran kinerja penting yang memiliki karakteristik khusus, yaitu 1. Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. 2. Ukuran kinerja harus dipilih sedemikian rupa sehingga orang tersebut berimbang antara ukuran lag dan head. Ukuran lag merupakan indikator bagian hasil direalisasikan, sedangkan ukuran lag biasanya berbeda antara satu strategi dengan strategi lainnya. 3. Semua ukuran harus dikaitkan dalam hubungan sebab akibat. Konsep strategi yang teruji. Hubungan sebab akibat digunakan untuk mengintegrasikan ukuran lag dan lag, dan berperan sebagai mekanisme untuk menyatakan dan mengungkapkan strategi perusahaan. Ukuran hasil merupakan hal yang penting karena mengungkapkan apakah strategi sudah diterapkan cara berhasil dengan akibat ekonomi yang diharapkan. Strategi yang dapat diuji dapat didefinisikan sebagai satu tujuan saling terkait mengarah pada tujuan menyeluruh. Graf tersebut paling tidak memberikan 4 gambaran yang menarik, yaitu keempat perspektif diwakili dengan tujuan-tujuan strategi yang dikaitkan melalui hipotesis hubungan sebab akibat, perbaikan proses standar ambilan karyawan, serta bersama di potensial menyebabkan perbaikan waktu siklus proses. Memungkinkan sebuah indikator lab menyebabkan lebih dari satu hasil. Satu ukuran kinerja dapat berperan sebagai indikator lab maupun indikator lab. Umpan balik strategis. Konsep paling penting yang berhubungan dengan struktur sebab akibat adalah keberadaan strategi yang dapat diuji. Ketersediaan umpan balik strategi yang memungkinkan manajer menguji kelayakan strategi sangat penting. Berdasarkan strategi pertumbuhan nilai dapat diharapkan akan terjadi peningkatan nilai pemegang saham.
Jika tidak terjadi hal itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu masalah implementasi dan strategi yang tidak valid. Keselarasan strategis. Penyusunan sebuah strategi merupakan satu hal, sedangkan implementasi strategi yang sukses adalah hal lain. Supaya BAC berhasil, seluruh organisasi harus memiliki komitmen terhadap pencapaiannya. Pengomunikasian strategi. Setelah dikembangkan, tujuan dan ukuran merupakan cara untuk mengartikulasi dan mengomunikasikan strategi organisasi kepada seluruh karyawan dan manajer. Tujuan dan ukuran yang sudah ditetapkan berguna untuk menyelaraskan tujuan dan tindakan individu dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Organisasi target dan insentif. Setelah tujuan dan ukuran ditentukan dan dikomunikasikan, ekspektasi kinerja harus ditetapkan. Ekspektasi kinerja dikomunikasikan dengan menetapkan nilai target untuk ukuran-ukuran yang berhubungan dengan setiap perspektif. Manajer dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya dengan membandingkan nilai sesungguhnya suatu ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Arti penting relatif yang diberikan oleh manajer terhadap setiap perspektif dan tujuan ditujukan dengan bobot yang dinyatakan dalam persentase. Alokasi sumber daya. Pencapaian target strategi mengharuskan sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategi yang bersangkutan. Pertama, organisasi harus memutuskan banyaknya strategi yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Kedua, proses penganggaran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategi. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka sulit untuk mengharapkan strategi akan benar-benar dilaksanakan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.